Udah ini? Oke, kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Anjay. Oke, HOI sekarang udah tersedia dalam bentuk hoodie. Silakan. Tuh. Bisa dipesan di Donkey Production. Harganya Rp250.000 dan ada PO dari tanggal berapa? Tanggal 29 sampai 11 Februari. Iya. Iya. Intinya HOI, hoodie-nya bisa dipakai di segala macam situasi dan kondisi. Jadi segera yang ingin membeli, ingin memiliki, ingin sama seperti kita, ingin merasakan seperti vibe HOI University, Silakan. segera beli ke Donkey Production. Wes. Dan untuk menyelesaikan masalah perdebatan antara bakat dan latihan, kita sudah menghadirkan tamu yang sangat kompeten ini. Wes. Kita bisa tanya secara teori dan kita bisa tanya secara praktek. Tapi belum tentu selesai loh bang perdebatan. Harusnya selesai di Belum sini. tentu bang. Iya. Oke, kita coba aja. Oke. Oke, kita bareng Pio Karisma. Weh. Seorang fotografer yang Yes. menurut gue Iya. bakat. Langsung aja. Langsung ditembak. Iya. Betul Cing, ya udah selesai nanti kita. Selesai ya udah ya. Udah kelar. Tapi ntar dulu. Iya. Semua tamu di sini harus kita tanya. Pengalaman internasional. Sebagai acara HI hubungan internasional. Kita harus bertanya nih Pio nih, maaf Sorry nih ya. Sorry. Sorry Kita harus nih. menanyakan pengalaman internasional apa yang pernah dijalani. Iya. Yang berhubungan sama luar negeri. Apa aja? Yang pasti sih itu ikut world tour-nya Panji. Oke, ke semua negara. Iya, ke semua turnya Panji kan ada berapa kali tuh Mesake, Jurubicara, Pragiwaksono. Ya itu kan ada tiga, udah tiga. Itu semuanya ikut. Yang terakhir nih? Kan belum tur. Oh, belum keluar ya dia ya? Belum luar negeri. Kalau Indonesianya udah. Oh, berarti udah berapa negara lu? Udah banyak. Belasan ya? Udah Semua 50 negara ikut ya, Ikut. Mas Pio? Ikut. Kan- ikut. Nggak ada yang nggak ikut. Masa kayak bangsaku bareng kita. Iya betul. Iya. Itu semuanya ikut. Ikut semua dia. Ikut semua. Ke Brisbane, Australia sampai Pretoria, Pretoria tuh Afrika Selatan. wah, Yudakan ya? Bukan. Yudakan kan? Nah, itu ibu kota administratifnya Pretoria. Jadi Kan kayak Cape Town kan itunya. Cape Town tuh tempat wisata. Kota gede tapi untuk wisata. Kalau Pretoria tuh semua kantor pemerintahan itu di situ. Kalau Johannesburg itu untuk bisnis. Jadi kota bisnisnya. Ibu kotanya berarti apa? Pretoria. Betul. Bukan Cape Town. Afzal. Afrika Selatan. Gua kira Bukan Cape Town. Johannesburg. Johannesburg itu kita landingnya. Gua kira malah Cape Town. Salah Gue ya. kira malah Johannesburg. Pretoria. Ya, Soalnya ya. semua kayak kedubes, semua kantor pemerintahan itu semuanya di situ. Di Pretoria. Pretoria. Landingnya di Johannesburg. Di Johannesburg. Cape Town nggak kepake. Sorry. Mau ngapain? Tapi Cape Town tuh bagus banget. buat lagu doang kan? Buat turis. Cape Town Girl ya. Iya. Cape Town girl. Aduh, uptown. Berarti semua benua udah lah ya? Udah semua. Udah semua. Afrika. Betul. Salah ngundang bang. Iya. Kebanyakan ya. udah pernah. Iya. Orang semua tur Panji ikut semua. Iya, Semua iya. negara. Tapi sebelum Panji, lo udah moto-moto keluar negeri juga? Udah. Ke ini ada tur, ada satu perusahaan rokok itu dia ngeberangkatin penjual ininya ya, apa Yang namanya? top seller. Retailernya. Ya, betul. Ya. Yang top sellernya itu ke Korea Selatan sama ke Australia. Lu sebagai fotografernya? Fotografer. Terus ada satu kali juga ke Kuala Lumpur pernah sekali dong. Itu dulu. Dari bakat motret lo. Itu nggak bisa ngobrol yang lain dulu Bang. Kan bisa tanya-tanya apa dulu. Iya. Oke, silakan. Oke. Gue mah kagak sabar banget. Gue bilang gue Pasti banyak yang kenal Mas Pio karena stand up. stand up. Ya. Fotografer Iya. stand up. Awalnya lu gimana sih bang? Mas dulu bisa ke stand up? Bisa motretin anak-anak stand up? Itu karena awalnya motret stage, awalnya tuh motret justru basicnya tuh suka motret panggung acara musik gitu. Oh, oke. Pertama kali banget malah
motretin video klip band. Jadi misalnya ada dance company bikin video klip, nah itu gue ikut PH-nya. Motret. Iya, foto behind the scene-nya. Akhirnya di situ gue kenal Pongki, kenal anak dance company lah. Gitu. Akhirnya pas mereka off air, gue diajak. Nah, awalnya tuh sama mereka buat fotoin. Awalnya dari situ. Akhirnya di situ gue kenal sama fotografer panggung lain. Nah, pada saat, suatu hari, sebenarnya gue di stand up itu pengen jadi komikanya, pengennya. Oh gitu? Iya. Lo sempat open mic? Sempat pernah di Hang Lekir. Awal-awal berarti awal-awal. Iya. Tapi sebelum itu pas masih di Comedy Cafe itu gue datang tuh karena gue pengen belajar sebenarnya. Gue pengen lihat kayak gimana sih stand up di sini. Berarti nggak bawa kamera tuh? Nggak bawa kamera. Gue datang buat nonton, buat mempelajari gitu. Gue sendirian aja karena kebetulan waktu itu ngekosnya masih deket di Cipete. Di Kemang kan deket kan. Gue datang, kayak gini gitu. Nah sampai akhirnya ada Sun yang di Rolling Stone ya. Yang Panji Soleh. Terus ada Miun gitu ya. Nah itu gue nonton, gue lihat kok nggak ada yang motret, nggak ada stage photographer yang gue biasa lihat dia. Lu penonton aja nih? Penonton, nggak bawa kamera tuh. Kok nggak ada yang motret, gitu kan? Jiwa stage photographer lu tergerak nih? Iya, jadi kayak ngerasa gini. Gue tuh mikirnya stand up itu bakal jadi kayak tren sesaat. Kayak waktu itu lagi rame-ramenya fiksi. Ingat banget itu tuh fiksi lagi rame. Benar, 2011 tuh. 2011, iya. Tapi pelan-pelan hilang tuh. Nah, gue pikir stand up itu bakal gitu. Cuman gue mikir ini kan bagian dari stage ya gitu. Ini paling nggak harus ada dokumentasinya, ada arsip. Paling ini 3 tahun. Gue tuh mikirnya gitu. Paling cuma 3 tahun doang, habis itu hilang gitu. Tapi gue akhirnya mesti bikin arsipnya nih. Soalnya nggak ada yang motretin. Sama sekali nggak ada yang motretin? Nggak ada yang motretin. Akhirnya pada saat Sun berikutnya, Sun keempat kalau nggak salah, yang di Score Citos. Yang di Citos. Yang di Score, itu di YouTube juga tuh. Nah itu tuh sebelumnya itu gue udah mention si stand up Indo akun Twitternya. Gue minta akses untuk motret gitu. Terus gue disuruh ngirim email. Gue kirim email, gue ngirim portfolio, gak direspon sama sekali. Dan belakang gue tahu yang pegang emailnya Ernest. Iya. Ernest dulu tuh yang pegang. Gue nggak direspon sama sekali. Tapi akhirnya gue gue mesti tetap datang. Gue beli tiket waktu itu cuma 50.000. Gue beli tiket, gue bawa kamera. Gue bawa kamera, pas gue datang, gue lihat di situ sudah ada tim dokumentasi foto video, tapi dari gesturnya gue menduganya mereka anak fotografer weddingan. Karena nggak tahu, gue kayak punya feeling aja. Nah itu punya bakat itu. Iya gitu gue feeling karena sebelum itu kan itu kan juga sering bentar, ini wedding mau mati nih, bentar gue ini dulu. Apa? Mana dia? Remote-nya mana? Nah, oke. Nah, itu kan ada kelihatan dari gesturnya. Gestur maksudnya apa dia minta gaya bebas kali? Enggak. Komika. Gaya bebas weddingan. Apa gesturnya? Nggak tahu, kayak feeling aja gitu, kayak dari movementnya. Cara dia apa aja yang diambil gitu. Ini kayaknya gayanya anak weddingan gitu. Maksudnya bukan anak stage lah ya? Bukan. Karena gue nggak pernah lihat di stage gitu. Dan anak stage itu nggak pernah ngelompok. Itu kan acara stand up itu kan nggak gede ya, itu sebenarnya. Tapi itu sudah ada sekitar 4-5 orang. Wah ini itu makanya gue mikir, wah ini mah weddingan. Kalau stage nggak mungkin mengelompok segitu banyak gitu. Kamera ininya, fotografernya. Foto dan videonya. Itu terlalu banyak untuk hanya sekedar stage doang gitu. Nah akhirnya gue foto-foto. Cuman biar terlihat beda, gue ngeditnya hitam putih. Gue yakin pasti mereka berwarna nih, gitu. Lu dibolehin foto-foto? Boleh. Nggak ada yang ngelarang. Gue sampai ke backstage. Sampai soalnya kan nunggunya tuh kayak nggak ada ruang backstage khusus kan di Score itu. Udah gue sampai gitu-gitu nggak ada yang Mas siapa? Nggak ada. Itu gue nggak ada yang kenal tuh, nggak ada yang kenal. Jadi main foto-foto aja? Main foto-foto aja. Foto-foto. Udah besoknya gue upload. Hitam putih. Tapi gue punya file warnanya ada. Tapi gue bikin hitam putih. Soalnya pasti beda nih sama yang tim fotonya. Gue mentionin semua tuh, Bang Sam, Soleh, Lukman, Miun, Aco. Wah, nah mereka happy, di retweet gitu, bla bla bla. Nah terus akhirnya,
Open mic berikutnya itu di Esteller 77. Ya, Aditya Warman. Gua datang niatnya ingin memperkenalkan diri gitu. Tapi malu gua sendirian tuh. Waktu itu begitu udah selesai open mic-nya, anak-anak lagi pada ngobrol kan, mingle kan, gitu. Terus gua ngeliat kayaknya Bang Sam lagi nggak ngapa-ngapain nih gitu kan. Gua samperin, gua ajak kenalan. Begitu dia, oh lu gitu, ya udah lu bisa video juga nggak gitu? Oh nggak bisa. Gue kalau boleh gue cuman mau ini aja foto-foto kalau ada eventnya stand up gitu. Terus akhirnya ya udah boleh gitu. Ya udah. Semenjak itu diajak terus kalau ada acara. Nggak diajak, jadi kayak gue datang aja gitu. Kadang-kadang beli tiket, tapi gue tuh kayak kalaupun gue moto-moto itu biar nggak lu siapa gitu. Gitu. Soalnya kalau biasa kalau di musik kan ketat banget tuh, gitu. Ternyata kalau di stand up enggak. Kan baru mulai. Iya. Oh paling nggak orang udah kenal lah. Oh tuh lagi foto. Betul. Gitu. Karena waktu itu stand up masih nyari gimana lucu, bukan gimana foto. Iya, benar. Dan gimana bikin event, gitu-gitu kan belum. Iya, apalagi kan pas itu kayak ada yang wah, gue tuh nggak pernah difotoin pas lagi perform, karena kan rata-rata waktu itu kan emang bukan performer kan mereka sebelumnya. Benar. Jadi kayak mereka punya foto di panggung gitu, terus bikin BW kayak bener-bener kayak rockstar gitu. Jadi kayak happy gitu. Yang Street 1 lu juga nggak yang foto tuh? Street 1 yang di EX? Iya. Lu kan? Iya, gue masih nyimpan foto-fotonya tuh semua. Ada tuh. Iya. Nah ketemu Panji-nya? Nah, Panji itu gara-gara gue habis diajak turnya Ernest Mermelek. Pertama tuh ya, tur pertama kan? Tur pertama kali. Ernest lo email nggak dibales, Mermelek lo ajak jadi fotografer lo. Iya, gimana sih? Tur stand up pertama di Indonesia. Itu Mermelek Tour. Nah, itu akhirnya gue diajak Ernest, tapi foto video waktu itu. Foto sekaligus video. Nah, setelah dari situ terus gue sempat habis itu pokoknya gue ada spesial tuh kayak provokatif proaktif gitu-gitu, gue datang gue mutuin. Terus akhirnya si Panji kayaknya notice. Kayak notice itu nggak kenal tuh sebenarnya. Nah, suatu hari pas ada Suci 3 kalau nggak salah yang Viko tuh itu Suci 3. Iya. Itu pas Viko itu gue mau nonton di Usmar Ismail. Gue nonton berdua tuh sama teman gue. Itu acara udah mulai. Cuman kalau penonton yang baru datang telat kan suruh ngantri dulu tuh, yang di belakang tuh kan di luar, di backstage tuh lah pokoknya. Di luar itu suruh ngantri. Nah, pas udah mulai iklan udah mau masuk, nah Panji itu berdiri di situ, nunggu di situ. Terus dia ngeliat gua. Gua tuh nggak kenal sebenarnya. Terus dia ngeliat gua kayak, lu ntar abis ini lu jangan kemana-mana ya, gua mau ngomong gitu. Wah, apa nih gitu. Salah saya apa nih? Gitu. Cuman karena pada saat udah selesai, itu gue tunggu sampai selesai, tapi kayak kan tahu sendiri di Usmar Ismail begitu selesai udah di belakang ngobrol-ngobrol segala macam. Mungkin lupa dia, tahu sendiri Panji kan. Agak pikun. Udah ngobrol lupa. Akhirnya gue pulang duluan, akhirnya nggak ketemu. Nah, Panji tuh masih nungguin tuh di situ. Tapi kayaknya memang tapi kayaknya tuh emang jodoh ya, karena beberapa minggu kemudian gue ketemu lagi, gue motret event nih. Motret event ada launchingnya, ada toko baju lah gitu di Lipo Mall, di Kemang Village lah. Kemang Village ya. Di Kemang Village itu ada yang toko baju baru buka, Panji yang MC, gue motret. Ada Sendra. Akhirnya gue samperin, terus akhirnya oh ya udah ntar lu ngobrol sama Sendra, gue pengen ngajak lu buat kira lupa lagi. Enggak. Lupa terus. Gue mau ngajak lu motret buat Masaki Bangsaku yang nasional. Gitu. Akhirnya gue ngobrol sama Sendra. Akhirnya udah. Dari situ ikut Panji. Berjalan sampai sekarang. Dan ke belasan negara. Iya. Itu karena bakatnya. Kerja kerasnya adalah datang-datang. Nah itu kerja kerasnya. Mau langsung nih. Ini apa sih sebenarnya? Apa sih? Tapi berarti waktu lu udah mulai motretin stand up, lu emang masih motret yang lain juga? Masih. Tapi emang nggak ada yang bukan kan soalnya gini, kalau karyawan tetap mana gitu? Enggak. Dulu gue tuh awalnya tuh waktu pindah ke Jakarta pertama kali, gue tuh jadi anak event. Jadi anak. Dari mana awalnya? Dari Jogja? Dari Surabaya. 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 Tapi tinggal di Malang sebenarnya. Surabaya tuh kerja gitu dulu, siaran. Terus belum motret? Belum. Dulu di Surabaya penyiar gua. Orang taunya Pio itu di Surabaya itu penyiar nge-MC. Terus gua pindah ke Jakarta itu jadi anak event, freelance gitu-gitu.
selama 2 tahun. Nah itu yang justru bikin gue keliling Indonesia justru event itu. Itu keliling itu lumayan. Nah akhirnya 2010 gue memutuskan 2009 belajar motret otodidak. Tenang. Oke. 2010. Tenang. Semua tenang. 2010 gue memutuskan kayaknya gue mau cari uang dari sini gitu. Nah akhirnya ada teman-teman yang mungkin memanfaatkan karena gue punya kamera terus event udah deh lu yang motoin murah gitu. Terus aja gitu. Terus sampai ada weddingan juga. Kamera berarti modal beli sendiri tuh? Beli sendiri. Karena pengen latihan tadi ya? Pengen, iya. Itu udah digital? Udah. Digital. Gue nggak pernah ngalamin kamera analog. 2000 berapa tadi? 2010 pertama kali beli Canon 1000D. Iya. 1000D ya. 1000D. Akhir 2009 beli 7D. Wah, langsung yang mahal ya? Gara-gara ada yang nawarin untuk ngurusi konveksian gitu kan, lumayan untungnya. Bisa buat beli kamera. Langsung beli 7D? Beli 7D. Kebawa mimpi soalnya, Pak. 7D? 7D itu. Harus gua beli. Iya. Tapi sekarang pakai Canon terus? Canon sama Fuji. Oh, Canon sama Fuji? Dua. Ikan Fuji. Aduh, nggak ada Rahman. Iya. Kenapa dua kamera itu? Sandaran. Fuji itu karena dia itu bisa silent shutter yang nggak ada suara. Cekreknya nggak ada sama sekali. Jadi itu cocok kalau buat motret film. Kalau film kan nggak boleh berisik kan. Oh iya benar. Untuk still fotonya ya? Still fotonya. Jadi pada saat take itu kan kita juga sambil motret karena itu nggak ada suaranya. Gitu. Kerjaan still foto dari mana awalnya? Dari Fajar Nugros. Film yang mana? Cinta Selamanya. Dulu dia masih Demi Istri. Iya, sebelum IDN itu ya? Belum, betul. Yeah. Itu kayak film pertamanya Demi Istri yang diproduksi sendiri sama Demi Istri. Itu film Cinta Selamanya yang main si Rio Dewanto sama Atika Siolan. Lalu diajak jadi still photographer. Iya. Oke, sebelum lanjut kita lihat dulu hasil foto-fotonya. Wes, dari mana nih? Instagram? Dari Instagram aja. Dari Instagram. Tuh. Fotonya emang bagus-bagus. Synchronize face. 2019. Kan emang spesialisasi foto panggung. Iya, tuh tulus. Emang foto panggung nggak bisa sembarangan sih ya. Biar hasilnya oke begitu. Memang berbakat. Iya. Hanya orang-orang yang berbakat yang bisa begini. Sejauh mana sih batas edit? Gue sih jujur ya, dulunya itu awal-awal tertarik sama foto itu justru karena belajar Photoshop. Ikut kursus malah ikut kursus Photoshop gitu. Masih 7 nggak? Dulu pakai yang mana? CS sudah. Oh udah CS, ya. CS1. Nah itu memang menuntut untuk hasil fotonya tuh harus yang high res karena dulu buat latihan manipulasi foto itu nyari di Google dan itu low res semua kan. Betul. Nah itu akhirnya kayaknya gue mesti punya kamera deh gitu untuk beli, tapi nggak pernah terwujud itu beli kameranya sampai akhirnya gue udah nggak les lagi, terus akhirnya beberapa tahun kemudian, setahun kemudian kalau nggak salah itu baru punya yang 1000D itu. Nah begitu udah punya kamera justru udah nggak pernah lagi tuh edit berat pakai Photoshop yang dimanipulasi, nggak pernah. Jadi semuanya sebatas warna. Kalau warna ya. Iya, jadi kalau sampai sejauh mana ya warna di sama cropping lah ya. Ya cropping itu udah standar. Pasti ya. Tapi nggak ada ngilangin objek apa, ada lampu yang ditambahin? Oh nggak, kalau gitu nggak. Mulusin kulit. Kalau mulusin kulit itu kalau misalnya untuk portrait, jadi misalnya untuk beauty, kalau misalnya buat profile. Gitu. Itu biasanya dimulusin? Iya. Kan karena kan nggak mungkin kita nggak ngilangin gitu. Iya. Soalnya kadang-kadang ada flek-flek bekas jerawat gitu kan jelek. Tapi kalau untuk panggung gini nggak pernah. Warna aja ya? Warna. Kalau mulusin kulit tuh kemarin gue baca tweet lo tuh. Apaan? Nge-reply ada yang itu punggungnya mulus banget sih, nggak ada jerawat. Laura Basuki. Laura Basuki. Yang foto Laura Basuki itu kan, Laura yang lagi Basuki. photoshoot. Terus ada yang komen mulus banget. Pau yang komen ya? Yang komen. Terus lo reply ada itu tuh, ada caranya gitu. Iya. Karena itu kebutuhannya beauty ya? Beauty kan itu kalau untuk majalah fashion kan nggak mungkin ada jerawat. Iya. Pasti udah detail, editornya pasti ada kecil-kecil, itu pun juga udah di ini. Berarti warna. Biasanya juga soalnya kan kalau kompetisi foto juga gitu kan, editing sebatas warna dan cropping. Cropping. Iya.
Dulu tuh pernah ada yang gini, pernah sempat itu ada yang, nah ini kan kayak tone warna ini kan kayak bikin sendiri kan. Nah presetnya itu gitu. Preset itu kan. Nah dulu tuh sempat ada yang gini ngasih komentar, ini udah lama banget nih. Saya tuh suka fotonya Mas, tapi akan alangkah lebih baik kalau fotonya itu natural aja seperti Nat Geo gitu. Warna-warnanya. Terus gue bilang ya mungkin itu bukan jalan ninja gue. Tapi Nat Geo pasti diedit. Nat Geo juga kan? Pasti diedit kayaknya. Nah iya makanya itu yang gue bingung. Orang zaman dulu pakai kamera film kan macam-macam. Itu kan udah warnanya aja udah beda-beda. Iya. Nggak ada yang warna Kodak, nggak ada warna natural. Asli, ada. Semua kan ini gambar asli, ini mata kita diambil pakai cahaya, masuk ke benda lain pasti di filmnya itu udah dirancang sebenarnya. Nah, betul. yang ini warnanya itu lebih ke hijau. Nah, yang warnanya lebih kuning gitu. Dan ada peruntukannya masing-masing. Ada peruntukannya masing-masing. Untuk landscape, untuk apa? Iya. Gitu. Nggak ngerti, itu kan orang nggak ngerti tuh. Gue digituin. Karena dia nggak punya bakat, jadi nggak ngerti jadinya. Ini apa sih? Nggak, karena di sini tuh selalu berdebat suatu orang jago nih atau skill itu dari bakat atau dari latihan, Mas Pio. Oke. Suatu skill nih, entah nyanyi, entah main gitar, entah motret, main bola. Iya. Kalau menurut lo nih sebagai fotografer, orang bisa latihan nggak jadi fotografer jago atau harus berbakat? Nggak gini, kalau ada sih orang yang ikut sekolah di kayak sekolah foto gitu ya, ikut sekolah foto, ada ikut sekolah foto banyak lah. Itu juga begitu lulus juga nggak langsung jadi fotografer bagus juga, gitu. Tapi kayaknya gedean bakat sih. Kalau lu kenapa tiba-tiba 2009 mau latihan kamera? Apa latihan motret? Kan dari penyiar nih. Itu tadi gara-gara belajar Photoshop, gue tuh pengen butuh foto yang high res. Nah, awalnya gue cuma pengen cari foto yang high res untuk gue edit manipulasi foto. Betul. Mukanya jadi muka kayu gitu-gitulah gitu. Karena kan enakan high res kan kalau editnya. Betul. Awalnya gitu, tapi lama-lama kok lebih menikmati proses motretnya di jalan. Gue kan suka street. Iya. Suka motret orang yang lagi interaksi dan segala macam. Nah, kayak gitunya gitu akhirnya senengnya. Nah, itu bakat. Kalau lu belajarnya dari mana? Tahu nih misalnya, ini foto ini yang bagus. Dari majalah. Majalah foto. Gitu, dari majalah yang beli aja. Kan dulu kan nggak ada YouTube ya. Dulu tuh jadi belinya majalah sama googling sama internet gitu, kayak apa sih aperture, apa sih gitu. Itu kenapa sih? Kalau di majalah itu dijelasin gimana sih bikin foto panning. Itu tuh dikasih tahu, tapi ya nyoba sendiri. Apa sih maksudnya gitu. Itu tekniknya, itu belajar. Iya. Tapi sebelumnya cuma lo moto jadi bagus itu bakat lah, nggak mungkin. Setelah bertahun-tahun jadi fotografer. Tapi sebenarnya itu juga karena memang ada bakat, tapi tetap harus dilatih sih. Iya, pasti memang. Nggak, coba 2009 kan lu berarti belum bisa. Sebelum 2010 nggak bisa foto. Nggak bisa. Sama sekali nggak ngerti. Nggak pernah. Nggak pernah. Kenapa tiba-tiba pengen aja karena Photoshop aja udah itu intinya? Iya. Pengen motret sendiri aja gitu. Ada bakatnya nggak Bang berarti? Ada. Dia selama sampai 2009 belum tahu bahwa bakatnya adalah fotografer. Fotografi. Begitu ada jalannya baru tahu, wah gue bakat gue di sini nih. Akhirnya dilatih. Kan kita motret juga begitu lihat kan, begini banget motret gue gitu, karena gue gak berbakat gitu. Kayak Rahman aja, motret masa gak pernah mirip, Yo? Gak pernah mirip gimana maksudnya? Kalau dia motret orang, hasilnya itu nggak pernah mirip orang itu. Gimana? Motret lu padahal? Gak Iya. ada rahmat. Gak ada rahmanya, susah. Jadi dia motret kayak begini nih, krek. Jadinya itu nggak mirip. Aneh kan? Gimana sih? Tahu kenapa ya? Mungkin posisi kamera jadi begini, jadi agak ngedongak atau gimana gitu. Nah, taruhnya orang ngek bisa pas itu, nah itu bakat kalau kata gua. Lu tadi berapa lama Mas dari lu belajar sampai lu tadi bilang gua mau hidup dari motret? Sampai yakin ini gue bisa hidup dari motret-motret ini? Gak nyampe setahun sih. Itu sampai mulai memutuskan. Indikator lu apa? Lu bisa, ini gue bisa nih hidup dari sini. Udah jago atau apa? Enggak. Sebenarnya enggak. Lebih kayak gini. Nekat. Sebenarnya nekat. Jadi kayak karena kamera 7D kan mahal banget nih. Iya. Oh, dia udah beli 7D nih ya? Udah. Oh, udah beli 7D. Itu udah beli 7D. Oke. Kan akhir 2009 itu gue beli 7D-nya. Iya.
awal 2010 lah. Nah, di bulan ketiga, keempat itu gua akhirnya ini gua harus cari uang nih. Kamera ini harus menghasilkan uangnya sendiri gitu. Ini kerja Harus event masih dibalik nggak? nih. Masih sesekali. Oke. Masih sesekali. Oh, ini ada yang cerita lucu. Ini tuh kayak, ini bukan lucu sih, tapi kayak gini. Gue tuh pernah pada saat udah mulai motret, tiba-tiba ada satu agensi advertising, tapi dia tuh lebih ke aktivasi ya, jadi event gitu. Iya. Itu mau buka branch di 10 kota besar di Indonesia. Oke. Gua dapat di Bandung. Gue jadi branch. Event tadi, oh ya. Gue jadi branch manager. Ya. Ini adalah kayak selama bertahun-tahun gue tuh pengen kantoran. Iya. Pacar gue waktu itu pengen gue tuh ngantor. Oke. Office hour. Gue udah training tuh. Udah training 2 minggu di Melawai situ kantornya. Nah, gue itu pada saat training tuh mulai gelisah gitu karena gue udah mulai motret kan. Tapi ini juga pekerjaan yang gue pengen ngantor gitu. Ngantor. Akhirnya gue nanya ke bokap, kayak gue harus apa gimana nih gitu. Iya. Akhirnya waktu itu gue masih belum beragama. Asik. Belum nemu. Iya, belum. Iya. Waktu itu belum. Cuman gue tuh cuma bilang gini ke Tuhan, Tuhan, kayaknya gue kayaknya butuh bantuan nih gitu. Dalam memilih nih. Dalam memilih gitu. Ini training ini udah tinggal beberapa hari lagi. Ini hari Rabu nih, kayak hari Selasa atau Rabu gitu. Gue minta pokoknya dalam minggu ini gue pengen ada petunjuk. Kalau misalnya gini, petunjuknya gue tuh minta spesifik. Kalau misalnya ada orang yang di luar dari circle gue yang saat ini, yang tahu gue udah mulai motret dan segala macem, tiba-tiba cuma nanya aja, harga foto di lu berapa gitu. Gue mau jadi fotografer. Oke. Itu hari Rabu tuh. Hari Selasa, Kamis, pokoknya ingat gue, Kamis. Gue waktu itu masih pakai Yahoo Messenger. YM. YM tuh. Temen gue, adik tingkat gue kuliah, yang udah lama banget gak ketemu, tiba-tiba ngechat. Gue gak pernah ngobrol di Facebook, gak pernah. Tiba-tiba ngechat, nanya harga foto keluarga. Waduh, bener nih. Dan sampai sekarang, iya. Nah, akhirnya gue memutus, wah ini udah petunjuk nih, udah fix nih petunjuk nih. Akhirnya lo memutuskan untuk beragama? Bukan jadi fotografernya ya? Akhirnya sejak itu gue punya agama. Bukan jadi fotografer. Gue menyembah teman gue. Iya. Jadi nyembah temennya. Nah, akhirnya gue ngomong tuh ke direkturnya si advertising agency ini, gue resign. Padahal training udah mau selesai tuh. Gue mengundurkan diri. Kenapa? Gue bilang, saya mau jadi fotografer gitu. Apa? Gak tahu. Kalau saya pengen jadi fotografer aja. Tapi kamu tuh harus punya bendera, ikut media Kompas, apa gitu, harian apa gitu. Jangan sendirian Jangan gitu sendirian. Lu nggak akan berhasil gitu-gitu. Nggak apa-apa Pak. Ya, ini kayak udah yakin gitu. Dan yang sama temen gue tuh sampai sekarang gue nggak pernah motretin dia lagi. Nggak pernah. Jadi cuma sekali itu aja. Nanya doang. Hah? Oh nggak mau motret bahkan? Nggak pernah. Lah. Nggak pernah terjadi tuh. Waktu itu kenapa nggak jadi? Nggak tahu, dia nggak pernah follow up aja. Ya emang dikirimkan oleh Tuhan untuk nanya, karena dia spesifik. Petunjuknya cuma ada yang nanya harga aja udah. Temen itu juga kayak bangun tidur. Pio mana ya? Dulu kayaknya gue punya temen di kampus Pio namanya. Terus dia ngechat aja itu aja. Iya. Karena dia juga punya keinginan. Kalau gue nanya foto, artinya gue jadi branch manager. Sekarang dia jadi branch manager di situ. Di kantor itu. Kantor itu. Bang. Dia bilang nggak? Dia ngeliat foto lu dari mana, Mas? Di Facebook. Oh, lu upload di Facebook, dia ngeliat. Iya, tapi di Facebook itu kan foto gue jelek-jelek, masih awal-awal itu kan. Belajar ya, awal belajar. Masih belajar banget, editannya medok banget. Masih belum kayak gini. Editan medok tuh gimana? Oh, kayak kontrasnya tuh tebel gitu. Jadi kayak di highlight itu kelihatan over, di shadow-nya kelihatan hitam gitu. Emang medok banget lah. Lo kalau lihat sendiri juga malu gitu lihatnya. Nah, itu bakat. Lo tahu ini medok atau enggak, itu bakat. Lo mau latihan semana, tapi tes kalau lo itu tahu ya editan berlebihan, gue juga bisa lihat bang. Walaupun gue nggak ada bakat, ada bakat berarti. Iya, foto atau paling nggak lo bakat ngedit. Siapa? Apa tadi Pak Dion? Bakat ngamatin. Oh, bakat ngamatin. Iya. Berarti lu dapat preset atau dapat
tone yang asik tuh juga nyoba-nyoba di Lightroom sendiri, gitu. nyoba sendiri. Awalnya itu gara-gara gini, kalau preset Lightroom itu, gue pengen punya tone kayak film gitu. Nah akhirnya gue nggak tahu namanya, tapi zaman waktu itu masih belum ada kayak sekarang. Gue akhirnya nyarinya di Google. Ya. Free preset Lightroom gitu. Vintage, gue ininya pakai keywordnya tuh vintage gitu, vintage look lah, vintage gitu. Nah akhirnya keluar tuh vintage tuh semua. Itu gue downloadin semuanya, tapi jelek semua warnanya. Begitu itu tuh jelek gitu, kayak ini warnanya apaan sih gitu. Nah cuman dari warna-warna itu gue utak-atik lagi, gue ubah lagi gitu. Terus gue ganti nama lagi terus aja sampai sekarang tuh masih kayak gitu. Oh masih nyari? Masih. Tapi udah dapat yang udah lu banget kan? Belum. Jadi ini tuh masih nyari terus. Jadi kalau misalnya film nih, motret film, itu di folder Lightroom gue itu ada folder preset itu udah kayak film Sri Mulat ada sendiri berapa sampai 25 preset. Balada Si Roy ada sendiri. Jadi nggak pernah sama. Jadi nggak pernah ada yang benar-benar udah jadi andalan gitu. Nggak ada. Nggak ada. Ya cuman kalau yang kayak yang gua jual itu memang yang kalau buat handphone itu yang paling sering gua pakai. Kalau ngedit pakai handphone ya, motret pakai handphone gitu. Pakai Lightroom di handphone. Nah, itu kayaknya latihannya di situ sih gua. Di motret pakai handphone itu. Itu tuh bentuk latihannya gua. Jadi kalau nggak gitu ada bakat, tapi kalau nggak dilatih kayak gitu lama-lama hilang. Iya, tuh lah. Lama-lama hilang. Bakat dulu. Sense-nya. Baru dilatih. Iya. Baru dilatih hasilnya bagus. Dia nggak percaya, katanya semua orang bisa ngapain aja. Nggak, gimana Mas menurut lo? Misalnya ada orang nih nggak ada bakat apa tadi foto sama sekali, bisa nggak belajar sampai bisa? Bisa aja. Maksudnya akan gini, kadang-kadang itu akan bagus, tapi kadang-kadang orang nggak bisa ngerasain gitu. Soalnya kan foto itu kayak orang ngelukis kan salah satu seni juga gitu, kayak orang melukis, kayak orang nyanyi, kayak lu stand up. Kalau lu tuh kalau lu latih doang, tapi kalau itu nggak sifatnya personal, jadinya orang tuh ngerasa lu tuh bikin-bikin gitu. Yang menikmati karyanya pun merasa gitu ya. Akan bisa ngerasain gitu. Ini lu cuman emang pengen bikin gitu aja, kayak ngelukis, tapi karena itu berdasarkan teknik gambar yang kayak gini, tapi nggak ada rasa di dalamnya karena nggak ada bakat gitu ya. Itu juga. Iya, jadinya kayak apalah. Ada gitu. Nyawanya memang foto itu. Gitu. Dari bakat. Iya, kalau menurut gua sih iya. Tapi kalau apakah bisa jadi bagus? Bisa. Secara teknik bagus bisa banget. Tapi mungkin orang nggak terlalu bisa ngerasain gitu. Cuman ada 1-2, oh ini kayaknya bagus. Orang bisa ngerasain tuh nggak di semua hampir semua, nggak di kebanyakan lah. Iya. Di hasil karyanya gitu. Siapa fotografer yang menurut lu berbakat? Ada nggak yang lu suka gitu? Gue sih sebenarnya seneng itu kayak si ini sih, Anton Ismail. Iya. Anton Ismail. Tapi kalau dia juga akhirnya serius kan, dia kan akhirnya dia kuliah fotografi di Australia. Tapi memang sebelumnya dia udah mulai seneng fotografi gitu. Cuman dia memilih untuk menekuni bidang studi yang sama, diseriusin. Atau lah ada nggak nemu orang yang teman lo yang suka foto yang lo tahu dia berbakat, tapi ada asisten gua itu nanti boleh ada ininya sih. Siapa namanya? Biar dicari. Kevin Nugrah. Nah itu 30 tuh Kevin. Nah itu ini dulu gua kenalnya malah dia tuh anak Grab. Dia nge-Grab dulunya. Terus yang bawa-bawa lagi Mas. Yang ini tuh, nah ini tuh dia tuh cuma benar-benar jadi asisten aja. Cuman nganterin gua kadang-kadang. Dan belum foto? Enggak. Cuma megangin alat gitu. Megangin alat. Bahkan dia nggak tahu itu alat ini lensa apa nggak ngerti. Dia nggak punya kamera bahkan. Oke. Nah, akhirnya beberapa kali ikut gua udah punya 2 body nih, ada Canon 6D sama 7D. Nah, yang 6D gua pakai, 7D dia yang pegang. Akhirnya beberapa kali itu kayak ada gua ajak nih ke spesialnya AW gitu. Gua suruh dia motret juga. Spesialnya Erwin, gua suruh dia motret juga. Pengetahuan motretnya dari? Nggak ada. Jadi iya. Nggak lu ajarin? Nggak. Jadi kayak motret tuh
kadang terang banget ISO-nya gitu. Iya, Jadi iya. nah akhirnya Mas ini kenapa ya kok nggak kelihatan gitu. Oh ini ISO-nya gitu. Ini kayak gini. Nah dia nggak tahu tuh triangle. Tapi mengcapture momennya berbakat gitu. Berbakat. Nah, soalnya kan habis begitu udah selesai kan fotonya kan di store ke gue semua tuh memory card-nya. Kan gue pilihin. Banyak yang akhirnya dipakai sama Erwin juga di-upload. Dengan lo edit gitu, lagi bagus. tadi warnanya. Iya, gue edit lagi. Tapi secara momen segala macam dia udah tahu dan sekarang dia udah udah profesional fotografer. Ketemu Kevin itu teman pelayanan. Ya. Oke. Tadinya di gereja. Dia itu di gereja itu pelayanan bagian kamera operator. Cuman ngambil video, tapi dia tuh nggak tahu teknik sama sekali. Dia cuman megang karena udah ada yang ngatur kan di switcher itu. Ada. Nah dia tuh cuma gerak-gerakin doang. Oke. Kan disuruh ambil drumnya, yang main musik kan, drum, gitu-gitu doang. Pada saat gua ajak dia sama sekali buta tentang fotografi gitu, nggak tahu tuh aperture dan segala macam nggak tahu. Jadi ya gue cuma butuh orang yang bawain tas gitu sebenarnya, yang jadi kalau gue butuh lensa ini gitu. Nah itu awalnya juga dia mesti ngapalin juga lensa 70-200 yang mana gitu. Itu lensa ini 50 ya 50. Nah dia tuh mesti ngapalin dulu awalnya gitu. Dia itu baru gua ajak untuk kasih kayak motret karena gue pengennya gini. Dulu gue pernah ngajak Ido, tahu Ido kan? Tahu. Ido. Nah, Ido pernah jadi asisten juga kan. Iya. Nah, itu pun juga tuh Hijau kuning Ido itu. Iya, merah kuning Ido. Kayak merah kuning Ido ya. Iya. Itu gue tuh pengennya kalau punya asisten minimal kalau pernah ikut gua, dia tuh bisa motret gitu. Jadi kalau diajak teman-temannya reunian atau apa, dia tuh bisa jadi tukang fotonya lah gitu. Jadi nggak jelek-jelek amat gitu. Paling nggak dia ada pemahaman itu. Makanya kenapa setiap kali asisten pasti gua kasih kamera. Coba lu motret gitu. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya. Dia kalau memang benar itu tadi kayak bakat dia itu pasti ada eager untuk belajar, cobain gitu. Nah si Kevin itu salah satu yang kayaknya dia tuh pengen bisa gitu, kelihatan gitu. Maksudnya akhirnya gue kasih terus dia motret dan hasilnya oke. Di acara stand up spesialnya beberapa teman kayak Awe, Erwin, terus kemarin sebenarnya pas yang Pragiwaksono itu pengen gue ajak tapi dianya nggak bisa. Yang di Istora? Yang bukan yang di JCC. Oh JCC Pragiwaksono. Ya, tapi dia nggak bisa. Tapi intinya sih dia udah mulai bisa gue percaya gitu. Ya tadinya dia sebenarnya juga sehari-harinya selain kuliah dia tuh nge-grab gitu. Jadi kadang-kadang kalau gue ajak itu, Pin lagi di mana? Ini lagi ngojek lah gitu. Ya udah ke rumah gua mau mounting foto ke sini gitu, temenin gitu. Ya udah terus dia ikut potret. Enggak. Nyetirin doang. Nyetirin doang. Awalnya gitu doang, cuma jagain motor, bawain tas gitu. Gua foto-foto. Nah, mungkin dia dari situ juga akhirnya dia tuh merhatiin, dia tuh ngelihat postur fotonya, cara moto dan segala macam apa yang difoto. Kadang-kadang kan gua kasih lihat gitu kan. Nah, gini Vin. Nah, akhirnya mungkin dia tuh terbiasa. Tapi kalau dia memang nggak ada bakat, itu nggak akan nyangkut tuh ke dia tuh. Gitu. Nah akhirnya begitu next yang gue beneran pegangin kamera, dia udah ada kebayang. Oh kayak gini nih yang difoto nih. Ini. Oh kayak gini nih yang difoto gitu. Sekarang katanya Mas Bio yang megangin lensa. Gua ya. Emang nge-grab. Gue sekarang sering ditelepon Kevin. Gue lagi butuh driver. Bisa bawain lensa. Iya. Ternyata nemuin bakatnya nge-grab. Iya. Ya kan bakat gitu. Udah lah. Iya harus ada kemauannya. Paling nggak kemauan lah buat belajar. Iya dong. Nggak minimal, misalnya bakatnya dia tapi orang punya kemauan tapi nggak ada bakat juga akhirnya bisa cepat putus asa juga pasti ya kan. Iya. Ya kan kalau lu ada, gue pengen nih tapi gue nggak bisa orang gitar aja gitu. Kan bener, gue sama persis sama yang gue ini. Orang pasti punya batas tertentu untuk memutuskan gue berbakat atau enggak. Setiap orang harusnya punya kesadaran itu. Iya. Jadi gue mencoba beberapa hal dan gue nggak berbakat di situ. Cuma sekedar bisa ngegendreng. Oke. Cuman untuk nggak ada bakat gue di situ. Mau sampai mampus juga gue. Nggak pernah dilatih. Iya tapi benar.
punya bakat tapi nggak dilatih ya Iya. sama aja. Sama Iya, aja. benar. Sama aja. Tapi kalau siapa duluan ya mungkin harus ada bakat dulu gitu. Mungkin ya. Iya. Enggak, Harus ini ada kita bakat mau dulu. ngomongin punya hasil yang bagus. Iya, untuk Iya. menjadi bagus ya. Untuk menjadi bagus, Iya. menurut gue yang pertama lo harus Bakat. punya bakat di situ. Baru lo Latih. Cara nyarinya gimana bang buat orang-orang yang belum nemu? Iya, nyoba sama seperti Iya, kayak- Rio nemunya begitu. Iya kayak kan kayak gua dulu juga ya sama gitu kayak nggak tahu aja ya semua Iya. aja maksudnya jangan takut nggak bisa jangan gitu Coba Lu dulu. coba dulu aja ntar lu nyaman nggak kalau nggak nyaman ya kayaknya ya Iya. lu coba Nggak berbakat di situ. Ya Nggak udah, berbakat di situ. Nggak apa-apa. Nah, tugas kita sebagai orang tua lah, Asik. memberikan Mengarahkan. fasilitas itu kepada anak-anak. Biar nyoba. Biar nyoba semua. Sampai menemukan bakatnya. Sampai menemukan bakatnya. Anak lo pengen les drum, asal duit ada ya masukin aja dulu. Lo kalau dia nggak demen juga, dia cuma seneng gitu juga, sebulan juga udah bosan karena Iya, nggak ada iya, bakatnya. betul Gitu. gue juga punya adik tuh adiknya istri gue sih pernah gue lesin gitar Iya. ke Purwacaraka Karena dia pengen? enggak Oh, karena enggak. kayaknya lu pengen kami tuh kayaknya lu mesti punya satu skill. Lain deh gitu. Lu pengennya apa? Kayaknya musik deh. Kalau musik apa? Kayak gitar aja ya murah gitu. Gitar tinggal beli gitar doang. Iya, iya. Akhirnya dimasukin Les. ya sekarang sih udah enggak. Karena Oh. nggak nemuin. nggak ada ada. eagernya itu nggak ada gitu. Iya, iya. Tapi kalau bisa sih sekarang ya bisa karena Bisa. berkat latihan. Iya, tuh Lang. Oke. Ya, lu setuju belum bahwa segala yang untuk menghasilkan Iya, sesuatu iya. yang bagus ya, Iya. latihan perlu, tapi ya bakat juga harus ditemuin yang pertama. Kan masalah orang-orang kan banyak yang dia nggak tahu nih gue bisanya apa sih. Nah, itu dia. Kalau nggak ada orang tua yang suportif, dia harus apa dong? Ya Nah, jalanin aja Kesempatan hidup. itu hadir. Nah, kayaknya gue tuh salah satu punya orang tua yang nggak terlalu mensupport apa yang gue kerjain. Ah, Foto Gitu. nih. Udah Apapun macam ya, dulu. apapun ya. Dulu dari SMA, gue dulu tuh basket gitu, Iya. SMP. Nggak disupport. Enggak, ya biasa aja enggak. Di blok terus. iya, giliran mau shoot sih blok. Lu dulu kuliahnya apa jurusannya? Manajemen. Oh. Nah, terus SMA, gua ikut teater, nggak disupport juga. Terus kuliah, gua ikut UKM kepenyiaran, nggak disupport juga. Terakhir mau ikut teroris juga nggak disupport ya? Nggak, emang jelas enggak ya? Jelas lah. Iya. Oh. Sebenarnya sih disupport. Ternyata disupport. Tapi kan nggak beragama harus mengatasnamakan siapa. Iya benar. Gue pengen lu jadi teroris, tapi bingung ya. Atas nama Ateis apa ya? ini? Iya. Oh iya iya iya. Gitu. Siapa tahu kan kayak orang-orang kayak Kevin nih hanya butuh kesempatan. Betul. Dia pembuka bakatnya Betul, berarti. mungkin hanya Nah. kesempatan dan kemauan. Mungkin bakatnya udah ada di foto tuh. Iya, tapi Tapi dia nggak tahu ditemukannya. dan dia juga nggak tahu mungkin Kevinnya. Betul. Ya itulah yang gunanya kita bergerak terus lah. Iya. Sampai satu saat kita menemukan persilangan sama kehidupan orang lain. Itu sama kesempatan ini. Sama kesempatan. Jadi di Bener. situ. Iya, kalau gue mikir-mikir kalau waktu itu Kevinnya nggak mau gue ajak jadi asisten gitu, nggak mas, gue nggak tahu, gue mau nge-grab aja. Ya mungkin dia nggak akan pernah tahu bahwa Dia punya bakat di. ternyata dia bakal hidup dari fotografi gitu. Sekarang dia hidup dari fotografi. Hidup dari fotografi, menghidupi istrinya, udah berusaha nikah kan. Oh iya. Dia menghidupi istrinya dari fotografi. Dia nggak kerja lain selain motret. Tuh. Jadi intinya bergerak terus. Bergerak terus. Udah terus. Dan itu berawal dari Pio-nya juga. Bergerak terus. Masuk ke fotografi, ketemu Kevin. Kalau Pio nggak ada di fotografi, nggak ketemu Kevin. Kevin masih. Iya, itu juga yang gue selalu omongin Kevin ya. Kayak gue dulu memutuskan kayak keputusan kecil kayak hanya sekedar oh kayaknya gue fotoin deh stand up gitu. Iya bener. Iya kan. Itu Iya, keputusan-keputusan yang kayaknya nggak terlalu penting karena kayaknya itu kayak ya ini kan bakal cuma 3 tahun doang. Iya, Apa apalah. iya, Yang penting mereka ada fotonya gitu. Iya, iya. Udah gitu doang sebenarnya motivasi gue. Simpel lagi ngeliat, kok nggak ada yang foto Nggak nih ada yang acara foto. begini. Iya. Gue fotoin ah. Iya, Simpel maksudnya- banget ya. Makanya keputusan-keputusan sederhana yang kita ambil hari ini tuh bisa jadi besar di kemudian hari ya. kemudian Kita hari, nggak kita tahu. nggak Nah. tahu. Intinya terus bergerak. Iya kan kepakan butterfly di Amazon bisa Butterfly effect. Wih, Iya, butterfly bisa effect. menyebabkan badai, Badai. di Di mana? Krispati. Pokoknya udah keluar. Masih ya? udah. Udah keluar. Kenapa dia keluar? Karena Krispati itu kelompok remaja Islam Cempaka Putih. Hanya masalah itu. Badannya Kristen. Oh, jadi Semi juga. Iya. salah, dia salah. Salah.
Baru salah tahu grup. deh, ya. Tapi katanya Chris Patti itu dibacanya Kyris. Kyris Patti. Sama Krisyanto Jamrut juga Kyris, apa? Kyrisyanto. Krisdayanti juga. Kyris. Kata Mbak yang ngejudge itu loh. Iya, Desi Judge, ya. Tuh, yang ini siapa? Kevin? Itu Ali Akbar. Bukan, Oh, maksud iya. gue hasilnya Kevin gitu. Oh, acaranya Erwin Wu. Erwin. Iya, 2020. Nah, ini tuh masih pakai kamera gua tuh. Oh, ini masih kerja bareng lu nih ya? Dia masih jadi asisten ini. Yang lu suruh motret tadi? Betul. Kayak gini-gini itu dia masih jadi asisten Oh. tuh. Itu aja masih nama filenya ada tuh 7D tuh. Apa jadi caption tuh. Iya. Nah, kayak gini-gini kan gua nggak ngajarin. Berarti lu gitu. sebenarnya kalau sebelum Kevin ikut-ikutan foto ya, lu tuh kalau acara stand up sendiri aja? Ya motret? Sendiri. Oh, Sendiri. cukup ya kalau stage itu tuh satu orang? Iya, makanya tadi gua bilang waktu pertama kali lihat Orang Ernest menggerok, iya. Sun itu 4 orang gitu? lebih kayaknya. Emang tuh kebanyakan ya untuk stage ya? Kebanyakan. Oh. Kebanyakan. Soalnya kan lihat dulu misal kayak Panji yang 7.500 ya gua bawa 4 orang yang motret. Iya. Tapi 7.500 di tempat Tapi yang kalau segede untuk itu. tempat Kalau kecil- cuman kecil cuman Satu Ismail cukup? Ismail mah 1 orang aja. Oh cukup ya? Untuk Cukup. Foto. si performer, si Cukup. penontonnya di foto-foto cukup ya? Cukup. Oh. Soalnya kan kalau foto itu kan kita ngomongin soal momen nih. Maksudnya nggak perlu setiap momen itu kalau misalnya nggak ada satu aja gitu ya nggak apa-apa gitu. Iya, nggak perlu setiap saat. Nggak perlu setiap saat ini gitu. Iya. Kalau gue motret kan, gue potret yang banyak kayak siapa tahu salah Ada satu yang yang bagus. Tapi itu bener, Cing. Itu tuh bener. Awalnya tuh emang pasti gitu. Gua ngomong sama si Kevin juga gitu. Lu jangan pelit sama shutter gitu. Lu hajar aja yang banyak nggak apa-apa karena lu nggak pernah tahu mana yang nanti lu review. Oh, berarti nantinya next untuk job berikutnya lu udah tahu. Oh, berarti kalau situasi kayak gini, gua motretnya kayak gini aja gitu. Belajar berikutnya. Belajar dari yang jelek itu tadi. Itu makanya kalau gua tuh kan ada zaman dulu tuh one shot one kill. Iya. Wah, itu mah butuh ratusan ribu jam motret. Untuk Lu bisa baru dapat one kayak shot gitu. one kill itu. Nah, dulu tuh sempat ada kalau anak-anak yang kayak gua tuh baru belajar motret tuh udah ada lu kalau bisa tuh one shot one kill. Waduh, gimana? Kayaknya gua nggak bisa. Kayak itu yang bikin orang tuh jadi rendah diri, jadi kayak nggak mau gitu karena gua nggak bisa one shot one kill. Kalau dulu kan pakai kamera film kan. Iya, sayang Kalau lu banyak-banyak, bener. Kalau sekarang mah ya justru itu buat latihan. Isinya kan 36 satu itu 36. film. Iya. Lebih-lebih Sama ekstranya 37 lah lebih-lebih ya. Ekstranya 2. Sama yang kebakar satu di depan biasanya. Itu. Iya. Sejauh ini berarti udah berapa? 13 tahun. 14 tahun ya? 14 tahun. 10, Iya. 13 tahun. 13 Iya, tahun. kurang lebih. Paling susah menurut lu motret apa, Mas Pio? Kondisi Paling apa susah. gitu? Apa stage, apa acara musik atau apa? Nggak ada sih selama ini kalau gue tuh suka agak masih sulit itu kalau motret foto produk gitu karena foto produk itu kan itu makanya gue tuh seneng motret orang. Kalau produk ini nggak bisa gue arahin, gue harus ngarahin sendiri dia. Iya benar, Posisinya kayak gimana. Nah itu kadang-kadang imajinasinya harus lebih tinggi lagi gitu. Lampunya naruhnya di mana? Karena gue nggak bisa. Gue lagi motret hadap kanan dong, ini kan nggak bisa. Harus lu yang muter, harus gue yang muter lagi, berhenti lagi, muter lagi, coba lagi gitu terus gitu. Makanya moto makanan termasuk susah ya. Susah karena supaya dilihatnya enak gitu. Betul. Kan memang goalnya kalau foto makanan kan bikin orang ngiler. Iya. Gitu. Bukan orang jadi jijik liatnya gitu. Iya. Ini makanan apa sih gitu kan enggak. Gue kan potret bubur ya gitu aja. Itu pun udah ngiler karena buburnya enak. Iya, pantesan gue ngeliatnya jijik sih. Kayak too much ya. Iya. Bang ada foto beliau. Mamat ini. Aduh. Kenapa ini yang di zoom sih? Aduh. Tuh, Mamat aja bisa jadi begitu. Maksudnya. Maksud lu apa? Biasanya emang dia nggak gitu. Iya. Di situ Mamat kelihatannya bisa balas WhatsApp sih kalau foto itu. Padahal aslinya enggak. Aslinya susah. Oh, itu paling susah produk ya, karena benda mati gitu ya. Iya, itu kalau buat gue pribadi ya. Itu motret produk itu lebih sulit. Lu mendingan motret stage musik gitu ya? Iya, kan stage kalau gua ngeliatnya ya, sebagai orang awam itu kan lampu ganti-ganti. Nah, justru lampu gerak-gerak. Itu justru itu serunya. Jadi kalau kayak kalau stand up kan biasanya diem ya lampunya ya, nggak banyak gerak. Atau Soleh gimana? itu pas yang mana ya? Yang terakhir tuh apa ya? Majelis lucu. Bukan.
musik. Yang dibilang enak ya memang enak. Yang bilang enaknya ya. Memang enak. Itu dia itu ngajak ada fotografer stage legend. Iya. Can Say No to Hope atau siapa itu? Nama akunnya itu. Iya. Nah, dia itu legend, dia tuh salah satu stage photographer yang pernah bikin buku foto. Kayaknya sebelumnya belum pernah ada sebelum dia. Nah, dia tuh bikin buku foto. Mas Pio. Can Say No to Hope kalau nggak salah. Nama akunnya kan itu ya? Iya. Terus Kang Soleh ngajak dia. Ada nggak? Nah tuh, itu. Muhammad Asra Nur. Asra tuh. Nah, dia diajak sama motret Soleh buat motret stand up-nya dia. Gue ajak ngobrol, dia bilang, anjing susah ya motret stand up gitu. Kata dia? Iya, karena kayak lu udah sekali motret, kayak udah selesai. Orang diem aja, apalagi Soleh nggak ada ekor. Iya, di situ aja dia. Udah situ. Pakai stand mic lagi kan? Betul, gitu. Cuman gini doang, Iya. gini-gini. Udah, kayak apalagi difotoin gitu. Iya, apalagi yang dicari momennya gitu ya. Nah, stand up itu memang kalau buat kalau yang agak susah itu kita mesti tahu dia bakal ngomong apa gitu. Jadi kita hafal joknya. Jadi kayak gue motret Panji tuh di kota pertama itu mungkin masih ngeraba. Baru kota ketiga tuh gue udah hafal. Oh, habisin act out-nya apa nih gitu. Iya. Kayak lu gitu. Gue udah hafal. Lu di Brisbane dulu ya. Lu abis dari situ terus habis itu di Adelaide ya. London dulu. Kan gue cuma satu di Australia, Brisbane. Oh iya. Nah, di London. Terus, nah itu kan itu kayak gue ngapalin. Oh, habis ini nih apa nih? Habis ini apa nih? Gitu. Iya. Gitu. Itu yang susahnya si stand up. Iya. Apalagi kalau baru pertama kali ya. Iya. Belum tahu. Kalau band kan banyak geraknya, aksinya tuh bagus. Vokalisnya juga penontonnya gimana? Itu pun juga kadang-kadang kita jadi apa kita juga udah tahu kayak oh di lagu ini dia biasanya lompat. Oh dia di lagu ini biasanya ngapain sama penonton. Kita udah apa? Harus dihafalin. Karena ada di video-video di YouTube itu juga ada kan. Kita bisa ngapalin. Gitu. Iya Kita bisa nungguin. Dia habis ini ngapain nih momennya. Nah, itu latihan. Itu latihan. Bagian dari latihan. Betul. Angkat Can Say No to Hope. Nah, ini dia waktu diajak motret Soleh agak bingung sih. Karena biasa motret musik yang banyak, yang dinamis ya. Yang banyak ekspresi gitu. Kapan Soleh mau begitu? Nggak ada. Angkat begitu juga. Itu cuma di majelis tidak alim aja dia yang keluar naik motor tuh. Iya. Kan ada yang dia bawa Mio atau apa itu dia keluarnya. Ekotnya udah gitu doang. Gitu. Semua orang bisa punya kamera. Bisa. 7D juga bisa. Bisa beli 7D. Bisa mau beli apa namanya? Hasselblad juga bisa. Bisa, semuanya bisa. Leica juga bisa kalau mau. Cuman untuk crack gitu. Perlu bakat. Legend. Ahmad Albar. Itu kerennya dari kalau stage musik tuh itu karena lampunya kan juga dramatis kan. Ada asap gitu. Ya. Tapi tetap momen sih, tetap momen. Kayak yang kemarin apa sih nama itunya tuh yang ada yang kemarin kita lihat DG foto apa gitu. Yang mana? Yang dia fotoin. Yang orang luar itu ya. Coba kita tanya ke Pio ya. DG foto apa? Ya. DG dia yang suka di ini, yang di TikTok gitu, foto-fotoin street. Mana kok nggak muncul itu loh? Following. DG bentar, gue lihat di sini nih. DG fotografi. Ya foto panggung. Enggak street. Oh, foto street. DG. Ini ya, DG fotoholik ya? DG fotoholik ya. Nah, ya bener nih. Oke, kita lihat jalannya itu setiap itu pasti ada ininya. Ada. Ini bukan yang video ini nih. Jadi dia motretin orang random banget emang gitu. Itunya masih mati volume di itunya tuh di videonya. Gedenis. Tuh kan kayak gitu doang. Bio tuh, lihat deh. Tuh, gitu doang. Tuh dia nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Tuh hasilnya. Ntar kita lihat hasilnya. Nah, kan dia harus bakat ya. Bisa dapetin tuh. Pada tuh.
Bakat itu ya? Iya, itu mesti jam terbang sih. Iya. Gitu. Nah, kayak gini tuh sebenarnya kayak bisa menemukan kalau foto potret ya, itu harus yang muka orangnya itu yang memang berkarakter. Berkarakter, Iya, memang dia pilih-pilih gitu. Itu yang dipilih kayak gitu, Yang bapak brewok, tua gitu, iya. gitu. Meskipun nggak ganteng juga nggak apa-apa. Yang penting punya karakter. Maksudnya kita kalau bayangin karakter ibaratnya tuh kalau dia mau dibikin ilustrasi itu gampang gitu. Iya, Maksudnya iya. kayak lu gitu, keriting-keriting pakai kacamata udah gilang udah, orang udah tahu gitu. Iya, Nah, iya. itu tuh udah berkarakter gitu. Iya, iya, Tapi kalau gambarin Pio gitu, apa? Susah itu susah banget di fotonya. Nah, Tuh. kayak gini kan berkarakter. Iya, brewok. Dia udah Iya, bisa beban lihat gede gitu. Iya. Iya, betul. Insting itu ya. instingnya. Insting itu. Dia ngeliat orang, ini Ah, angle ininya bagus nih. Bagus, nah. Betul. Angle. Tapi kan motonya itu gitu-gitu doang gitu, sialan. Iya. Kayaknya cuma megang-megang asal gitu. Dia cekrek, sini, ya, pegang cekrek. tiang, ya, Iya. nempel tembok, senyum. Iya. Itu juga skill tersendiri tuh ya, Wah, bikin itu ya, modelnya itu nyaman. tuh betul. Oh iya betul. Jadi kan gini, Kan ada orang-orang yang kayak tadi, aduh nggak bisa dipoto nih, gimana iya nih? orang itu kan pada dasarnya tuh kan nggak seneng difoto sama orang asing ya. Maksudnya Iya. kita tuh akan merasa nyaman tuh di foto tuh kalau sama kita udah akrab sama pasangan, Iya. sama anak, Iya. sama keluarga lah yang keluarga pun Bakal juga lepas tuh orang yang yang deket gitu. gayanya Kita mau bakal gila-gilaan lepas, dan iya. segala macam. Nah, tugas fotografer itu kalau sama orang kayak gini dia tuh harus bikin dia tuh ngerasa apa gue ini bukan orang jahat, gue ini nggak akan ngapa-ngapain foto lu. Kayak harus ada gestur gitu, bukan hanya sekedar omongan atau gue janjiin ini nggak bakal mana-mana nih, tapi juga ada gestur-gestur yang menunjukkan bahwa lu tuh aman kalau gue fotoin gitu. Jadi akan bikin dia ngerasa aman juga kalau difoto. Misal kalau di studio nih, Iya. kan ada aja nih misalnya kayak foto pre-wed gitu misal. Kan ada orang-orangnya nggak bisa disuruh gaya. Iya. Nah, Bingung kayaknya. apa, betul. nggak tahu. Itu supaya tuh. dia mau gaya itu justru mesti ngobrol dulu sebelum pemotretan, bisa sehari 2 hari sebelumnya udah meeting dulu, ngobrol dulu. Pada saat itu makanya kenapa mesti ngobrol sebelum pemotretan itu. Terus kadang-kadang kalau gua salah satu triknya juga ini apa namanya? Apa sih yang Ngancem. bukan iya karena kan gua teroris gitu. Jadi kayak lagu apa yang lu suka gitu. Oh, sambil diputar di studionya. Betul, gitu lagu apa yang lu pengen dengerin gitu. Oh, ini cuma foto ya, lagu. Untuk nggak yang apa-apa, bentar. iya yang bikin lu relax gitu. Itu kalau di studio. Terus juga perlu pandai bikin jok-jok garing gitu. Iya. Gitu yang bikin apaan sih lu gitu terus ketawa. Gitu tuh penting banget. Jadi nggak terintimidasi lah. Iya. Iya. Kalau udah nah kalau misalnya kan ada fotografer yang tapi gue tuh orangnya nggak bisa ngobrol bang gitu. Iya. Nah triknya adalah lu ngajak orang yang Bisa suka ngobrol. ngomong. Asisten tadi tuh ya. Asisten. Jadi tugas lu udah motret aja. Motret doang. Lu tuh yang ngajak ngomong. Selamat datang di ini, ayo Iya, kita sini. iya. Nice, ya. Iya betul. Atau kalau misalnya gini, atau misalnya kalau dia punya yang mau difoto nih, itu punya teman yang tukang bacot, misalnya gitu, itu suruh ngajak. Udah aja temen lu kayak gini. Gitu. Jadi kayak kita ngobrolnya sama si temennya, Iya, ya kan. iya. Nah temennya nih, ayo dong, nah Iya, gitu. Kalau kita di studio foto kan kalau sama bocah sering gitu kan ada Iya. satu yang ayo Ade lihat sini ininya. Iya. Oh iya, kalau paling sulit gue jadi tahu motret anak kecil. Motret anak kecil sama motret hewan piaraan. Nggak bisa diarahin Nggak juga. bisa diarahin, kita mesti nungguin karena kita nggak mau rusak moodnya dia. Iya. Anak kecil kan moodnya kan tahu sendiri, kadang-kadang mau anak difoto kecil juga sulit ya. Iya, iya. syuting sama anak kecil, iya Video kan? klip. Iya, itu persis kayak gitu. Kadang-kadang capek mah, ya udah Iya. tidur dulu, aduh syuting Nungguin, break ya. dulu, kayak gitu. Ada lagi syuting. tidur, foto-fotoin lagi tidur. Emang ternyata kita perlu foto dia lagi tidur. Tapi kok nggak capek-capek. Kan lu udah foto ke banyak negara nih, Mas Pio. Katanya tiap negara tuh tonnya beda ya? Ton Iya. karena mataharinya beda posisinya. Betul, Kan ada yang bilang betul. tuh foto-foto di Jepang tuh lebih Cerah. enggak lebih apa gitu, ada tanpa diedit pun beda gitu sama di Nggak sih sini. sebenarnya Ki, Apa bener nggak setelah lu merasakan benar, berbagai benar. negara? Iya benar. Khususnya di negara-negara yang subtropis itu akan lebih bagus karena kan gini, kayak gini kan lampu ini kan 45 derajat ya. Kalau kita berdiri ini kan 45 derajat nih dari sini nih. Tuh. Ya. Ini Ya. 45 derajat. Matahari di subtropis kan 45 derajat. Jadi ideal, jadi jatuh shadow-nya itu udah bagus. Bagus. Gitu, dia kan nggak pernah yang benar-benar jam 12 di atas kita gitu. Jadi Iya, lu iya. mau motret jam berapapun tuh masih terlihat enak gitu. Karena itu tadi
kalau kayak kita di sini aja deh. Kenapa kalau di sini tuh ada namanya golden hour pada saat pemotretan itu dari jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Kalau sore itu dari jam 4 sore sampai jam 6 sore. Tapi itu tiap daerah bisa beda-beda ya tergantung ininya. Tapi kurang lebih itu jam segitu karena mataharinya masih 45 derajat. Jadi kalaupun kita di Indonesia, lu mau fotonya bagus yang terlihat gak gimana-gimana ya itu tadi pagi aja motretnya. Itu makanya kalau tadi kayak Kevin motret orang sepedaan itu kan pagi tuh rata-rata. Itu jadi kayaknya bagus. Nah di negara subtropis itu pun juga gitu. Jadi kelembapan udaranya itu pengaruh ke white balance pada saat kita motret. Nah, gue tuh ngerasa begini, kenapa kalau kamera-kamera kayak Canon, Fuji dan bla bla segala macam itu kenapa bagus kalau dibuat motret orang bule gitu? Karena dia dibikin oleh orang sana. Kan di tesnya kan oh warnanya kurang gini. Lah kan berdasarkan kelembapan udara di situ. Gitu. Mungkin kalau itu ya di Jepang gitu. Itu tuh gue tuh merasa yakin analisa itu bahwa itu benar itu pas Casey Neistat ke Jakarta. Ya, Casey itu kan vlognya bagus-bagus ya warnanya. Iya, warnanya. Lu lihat aja waktu dia ke Jakarta tournya. Iya bener yang di Hotel Mulia kan gitu kan. Beda warna orang vlognya. yang sama. Kamera yang sama. Presetnya sama. Dia pada saat ini, tapi kerasanya beda karena white balance-nya tuh udah beda, kelembapannya tuh beda. Itu kayak ada ngaruh, mungkin juga ada polusi juga. Lu motret di Indonesia sama lu motret di Kuala Lumpur feel-nya sama. Gue motret di Manila. Ini kita ngomongin makanya kalau ke luar negeri. Kalau gue motret di Vietnam, gue pernah ke Vietnam juga. Ke Vietnam, ke Manila, ke Malaysia itu tuh sama. Rasanya tuh sama. Kayak itu makanya kayak kalau buat gua ya kalau luar negeri itu cuman ASEAN itu cuman kayak kita pergi ke beda provinsi aja. Suasana tetap sama ya. Karena muka-mukanya juga sama orang-orangnya. Maksudnya kita di sana lengket-lengket juga di foto juga feel-nya juga kumuh-kumuhnya beda bahasanya gitu aja. Beda bahasa. Sama kayak kita kalau ke Manado orangnya beda bahasa doang. Iya. Makanya juga film berasa juga ya. Kalau film di luar negeri sama film di film kita nih tetap betul. Beda gitu. Ngambil jalanan nih di Sudirman sama jalanan sana tuh highway-nya tetap beda terasa. Atau film Indonesia syuting di luar kan beda banget berasa. Ya itu tadi kayak white balance dan segala macamnya itu ngaruh banget matahari sih terutama apalagi kalau misalnya outdoor kalau malam kan nggak terlalu kerasa beda. Dari pengalaman lu ingat nggak paling enak di negara mana? Gua tuh paling tahunnya ini asik banget. Gua tuh ngerasa kota yang paling enak buat di foto-foto itu Jepang. Di kota Jepang. Apa? Semua kota? Jepang itu kayak kalau di Indonesia tuh Bali kayak satu tempat itu satu wilayah itu kayak fotogenik semua gitu. Lu kayak gue tuh ngerasa gitu di Bali tuh. Di Bali tuh gue motret random aja nggak tahu itu ada ukiran pintu rumah orang udah ukiran, ada kayaknya bagus aja gitu. Padahal itu bukan di tempat wisata itu di kampungnya tempat biasa aja. Jepang pun juga gitu. Maksudnya masuk ke gang-gangnya gitu udah kayak anjing kayak film Doraemon gitu. Emang udah di setting ya. Feel-nya tuh kayak gitu, udah ngerasanya tuh gitu. Jadi tempat juga ada yang fotogenik ya? Iya kalau menurut gua, fotogenik bener. Karena nggak semua tempat itu bagus buat difoto. Coba Cing ambil foto-foto daerah sini aja gitu. Sama nanti foto-foto mungkin di agak mikir. Taruhlah daerah kumuh. Taruhlah misal di mana itu yang di Manggarai itu yang di belakang itu kan di Bantaran Kali Ciliwung itu aja kayaknya masih kalau di foto itu lebih ada cerita itu lebih dramatis gitu dibanding tempat yang mungkin ya sama-sama kumuh tapi misalnya di Kemang di belakangnya itu kayak biasa aja gitu. Jadi ada fotogenik itu kan bagus di foto tapi padahal dilihat sebenarnya ya biasa aja. Ya. Kalau foto human interest itu ada ininya nggak sih tipsnya? Kan kayaknya Mas Pio sering banget kan motretin orang. Ya. Kalau kan subjeknya kan orang gitu, apa dia nggak? Bagus lu foto-foto. Human interest atau minta lagi gitu. Iya. Jadi human interest itu orang itu mesti suka. Ini tuh pendapat gue pribadi ya, opini gue. Gue tuh sering motret street. Iya. Street itu belum tentu human interest. Oke. Karena ya human interest itu dari kata human dan interest, jadi manusia dan apa yang dia suka. Misal. Itu kan kalau misalnya orang lagi macul gitu, nah itu tuh human interest tuh, karena dia sama paculnya. Kalau di jalan misalnya ada orang sambil dorong gerobak bakso, nah itu tuh bisa jadi itu human interest. Tapi street
itu nggak harus ada orang dalamnya. Kan kita Oke. ngomongin street nih, yang di jalanan itu ada tong sampah, ada bangku, Iya. ada lampu jalan. Kita motret itu doang udah street fotografi, oke. Iya. Oh. Gitu. Terus orangnya juga cuma kelihatan blur doang gitu. Iya, lewat doang. Lewat gitu tapi blur, itu udah street fotografi. Tapi kalau human interest, orang yang lihat fotonya tuh harus udah tahu ini orang ini apa, siapa, ngapain ya, gerakannya dia ngapain. Gitu. Maksudnya kita tuh kayak nemuin cerita kayak ini kira-kira dia kenapa kayak gitu. Nah, itu tuh human interest. Lu lebih suka street? Apa enggak juga? Gue lebih suka street. Street. Oh. Kalau buat gue street itu kayak lab buat gue, buat latihan itu tuh Iya, street. Dan kayaknya lu rajin ya, Mas Pio keliling-keliling ya. Lumayan rajin. Kalau di Twitter kan tiba-tiba lagi di foto di mana, di Iya, Ben Hill, iya, atau di iya. jalan kemana. Iya, karena kayak nah itu kadang-kadang gini akhirnya tuh kayak gemes gitu, mata itu kayak sampai berharap ini bisa nggak sih mata langsung cet gitu. Tanpa perlu gini ya. Iya. Langsung udah jadi frame gitu. Soalnya kadang-kadang kita sering banget di momen yang kayak gitu kok. Kalau orang-orang yang memang suka motret itu pasti gitu semua. Gemes gitu. Sama kalau kayak penyiar denger radio terus yang siaran jelek gitu kan Iya. kadang-kadang gemes kan. Gemes, iya, Gemes. iya. Terus ada kayak mungkin kalau komika juga gitu, mungkin ada orang ngejek apa sih ini orang ini? Iya, Pasti kayak Iya. suka ngomentari dalam hati gitu, kayak gemes gitu, kayak pengen ngebenerin apanya gitu. Foto pun juga gitu. Iya. Foto telanjang pernah nggak? Nggak pernah. Enggak lunya yang telanjang. Masih goblok. Siapanya? Enggak, orangnya. Pernah. Pernah lagi. Kalau dia Iya, telanjang, tapi dia pernah. Tapi pernah bener. Gue pernah difoto telanjang. Tapi pas kuliah. Beneran gue. Oh, pernah lagi? Iya. Kalau maksudnya kan modelnya ya. Iya. Kayak guanya pernah. iya. Ya gue jadi model waktu itu. Tapi beneran itu. Buat apaan? Nggak, jadi iseng aja sama teman, jadi mandi di kayak air terjun di Malang kan banyak banget air terjun gitu Iya, kan. iya. Terus ada sungainya, terus kita foto-foto ala-ala Adam dan Hawa gitu, Iya, ala-ala zaman Adam, tapi cowok-cowok semua. Adam dan Adam. Adam dan Adam. Bener, terus apa foto di sungai gitu. Terus ini cuma ketutupan Tutup daun, air. ya. Air. Tutupan air, sumur gitu. Terus ada di balik Itu batang kayu. mungkin dari situ bakat-bakat fotografi. Agak bukan gue yang moto lagi yang itu. Aduh. Iya. Ya. Jadi kesimpulannya bakat atau latihan untuk berhasil di satu bidang. Harus ada bakat. Dari foto aja ya, di foto aja Dari bidang foto. foto, bidangnya Iya, Mas Pio. Iya, itu bakat. Harus ada bakat. Iya. Berarti lu merasa berbakat dong waktu dulu belajar? Ya gua nggak tahu apakah gua merasa berbakat, tapi kayaknya sih iya. Begitu makin kesini kok kayaknya gua lebih cepet kayak orang tuh bisa, oh ini kayaknya bagus deh ini soalnya juga bisa menilai momen ini bagus atau enggak itu kan Iya. itu kan nggak bisa dilatih masalahnya. Iya. Benar-benar. Jadi intuisi itu kayaknya sih memang bakat. Tulang. Nanti sebagai orang tua kita berkewajiban membuat anak kita menemukan bakatnya dengan fasilitas yang kita berikan. Kalau nggak punya fasilitas orang tua yang bisa memberikan itu, ya lakukan apa yang Mas Pio lakukan. Ya cari jalan aja terus gitu. Iya, betul. Nanti Ya, kita karena akan gerak ketemu. terus. Gitu, Ini kan gerak karena terus. dia belajar Photoshop, jadi mau belajar fotografi. Fotografi. Karena pengen ngedit dengan high res. Simple aja. Simple. Pengen dapat high res, tahu-tahu emang di situ. Iya. Dan jangan menyepelekan keputusan-keputusan kecil. Kecil, benar. Ya mungkin kelihatan sepele ya. Iya. Ya itu baru bisa dianalisa setelah jauh bertahun-tahun kemudian. Oh, gue mulainya karena pengen potret stand up. Saat itu kan kita nggak tahu ya. Saat itu. Stand up mau kemana ya? Nah, saya mau kemana Iya. segala macamnya gitu. Jadi. Ya, maksudnya itu pun juga gue yakin juga komika saat itu juga nggak akan ngerasa bahwa itu bakal jauh kan. Kayaknya Iya. ini hanya sekedar Ya, iseng nyoba aja lah. Iya, benar-benar. Nggak bakal ada yang ngerasa gue bakal hidup dari Iya, benar. Dari benar. stand up. dari ini gitu. Iya. Siapa yang dulu aja gue tuh punya temen ya, fotografer juga. Dia fotografer stage juga. Dia udah keliling sampai ke Inggris, ke Italia motretin ada band fotoin gua dong gitu. Ikut tour keliling Indonesia motretin Ungu, band kota. Gua udah motret stand up gitu. Kayak stand up kayaknya nggak bakal sih kayak gitu. Gitu. Keliling dunia juga dia. Iya juga ya. Iya. Iya bener, gue dulu iri tuh lihat teman gue bisa motret stage, sementara gue nggak punya kenalan band-band gede Band, yang iya. Yang kayak- keliling gitu ya. yang level ungu, level kota gitu, yang waktu itu lagi naik daun banget kan untuk bisa keliling Bener. tour sama perusahaan rokok, terus enak banget kayaknya tour. Sejauh ini paling nggak nyangka bisa motretin siapa?
Paling nggak nyangka. Tahu-tahu ini gue hidup gue sampai ke motretin dia sih. Metallica. Gue motret konsernya Metallica. Itu kayak beruntung banget sih. Metallica yang di GBK. Oh. Ya kan yang di Lebak Bulus gue belum motret. Itu tahun berapa? Tahun berapa ya itu? Lebak Bulus, Bang. Itu. Megang tai 5 kali. Pegang tai 5 kali Metallica. Ya, ada surat pesawat nih. Iya. Dan ini juga untuk ngasih tahu ke orang-orang yang pengen bergabung di dunia stand up tuh, kalau stand up tuh luas sekali. Tidak Luas. hanya komiknya. Komiknya, ada ya. manajer, ada IO-nya, ada fotografernya. Fotografernya, Dan mungkin betul. sampai sekarang belum banyak ya? Ada banyak kan? Belum banyak yang konsisten gitu. Yang konsisten ya. Ya kan, belum banyak kan? Yang ada sih ya, ada yang bisa motret, tolong dong fotoin Iya. gitu. Tapi kalau yang sampai ikut, kalau dulu gua kan ikut dari open mic Iya, gitu. iya, Gue tuh masih ada yang open mic di Marley, gue ada fotonya. Nanti Iya. yang open mic di sini gue masih ada fotonya. Iya, Yang iya. lekir. Ya kayaknya cuma dia paling sekedar megang nih, latihan. arsip stand up Indo. Arsip stand up Indo, Paling banyak iya. Mas Pio yang Iya, megang iya, mungkin. iya. Di awal ya, awal-awal. Iya, iya. Ya, Begitu udah waktu itu udah ada komunitas di Bekasi, komunitas, waduh itu kan udah mulai mencar tuh. Iya, Gue udah iya. nggak ngejar. Iya, iya. Itu tuh. Jadi kalau yang masih pengen jadi gabung di dunia stand up jadi fotografer masih sangat besar. Mas. Masih sangat besar. Masih bisa nih Iya. meramaikan seperti Mas Pio. Wah, Ini Yusril. ini MLI Yang pertama generasi ya? Pertama. Acara MLI pertama. Bukan ini tuh generasi pertama bener-bener. Oh iya photoshoot iya. Untuk anak, nah ini kan masih MLI semua nih kayak Zahri Iya, iya, gitu benar. kan masih. Oke. Ini masih Ini generasi masih pertama. awal banget nih. Awal banget. Nah sama gue motret ini sih Kartolo ini tuh kayak Cak Kartolo. Iya, Cak Kartolo itu hero gue lah. Jadi bisa motretin dia tuh kayak waduh happy banget. Oke, Gilang gimana? Udah menerima bahwa bakat adalah asal muasal dari semua keberhasilan? Gimana ya? Masih Paling nggak di fotografi. dia paling nggak di fotografi. Foto- Tapi Fotografi. kalau menurut gue ya bakat itu iya kalau di Latih. sifatnya seni. Tapi kalau sifatnya teknis itu belum tentu. Kayak misal orang yang bikin meja gitu, itu kan teknis kan bisa diukur, bisa dihitung. Jadi nggak perlu ada rasa di situ. Iya, Kecuali dia mejanya untuk instalasi seni, patung. Gitu. Tapi gua ngeliat Mungkin meja dia- ini kayak nggak ada rasanya sih. Iya emang. Tapi untuk membuat Iya, iya. modelnya itu yang perlu bakat. Betul. Iya. Membuat modelnya perlu bakat, Desainnya, ngebangunnya. desain produknya lah ya. Desain, Iya, yang sifatnya seni kayaknya memang iya. Ah, gue setuju tuh. Setuju banget. Iya gue kan, tuh ya. kalau Sifatnya misalnya seni lu itu. ahli biologi, lu Iya. nggak bisa berdasarkan bakat, men. Lu mesti, Iya. lu mesti Emang mesti sekolah. tekun, mesti Iya. sekolah. Mesti Iya. ngerti teknis ya benar. Kalau lu berdasarkan bakat, jadinya lu kayak Jeffrey Dahmer lu. Iya. Membunuh ya? Iya, dimutilasi. Ngasal. Iya. Oke. Kalau dokter bedah bakat. Dokter bedah. Dokter bedah itu bakat. Masa cing? Iya. Kan kalau dokter umum Siapapun bisa. Asal lo sekolah dokter Sekolah. ya. Kalau udah bedah, Spesialis bedah. itu udah keterampilan Tangan. Oh tangan. iya sih, betul. Itu udah harus seni. detail ya. Iya. Lu tahu yang mana? Makanya sedikit banget spesialis bedah saraf misal Iya, dari setahun tuh cuman ada 2 lulus karena dia harus punya bakat, kalau enggak ya atau kali bedah naskah spesialis bedah naskah. Spesialis bedah naskah. Gak usah dipikirin Mas Pio, gak usah dipikirin. Kita pikirin memang gini. Mati lagi layarnya. Emang Udah pada pas. nggak punya bakat di sini. Iya. Tapi kalau yang gue highlight ini adalah gunakan kesempatan kecil lo. Benar, karena sebaik-baiknya. 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 Karena lo nggak tahu bahwa kesempatan kecil itulah yang akan membuka kesempatan besar. Iya. Betul. Kerjakan aja setotal mungkin. Iya, dan bergerak terus tadi. Bergerak terus. Bergerak terus. Karena nggak tahu kan bakat lu kebuka di mana nih. Nah, Habis itu baru latihan. ngomongin Bener dong Mas Pio aja. Iya dong, Kevin harus aja latihan. Iya, harus latihan tetap Bener. gitu. Tapi Tapi kalau nggak ada bakat, Messi bakat doang nggak latihan ya. cuma bisa. Main tarkam. Iya. ribut nanti di komen nih Messi Ronaldo. Oh, iya, bener. Iya, jangan bandingin beda umur. Beda sedikit. Messi sama Ronaldo menurut gue bakatnya gedean Messi. Gua iya. sama. Bakatnya gedean Messi. Bakat gedean Jadi Messi. pada saat kondisi fisiknya menurun, masih bagusan Messi. Karena hal-hal yang dikerjakan Cristiano Ronaldo itu harus didukung dengan fisik. Ya, karena sekarang Ronaldo makin tua. Turun ya, apa yang dilakukan dulu
ya udah nggak bisa lagi gitu. Ini kayaknya bakal panjang sih di Panjang Messi. banget. Nah, semoga sampai kita bisa ngundang Messi sama Ronaldo baru kelar. Iya. Enggak, kalau Cristiano Ronaldo emang kerja keras, bakatnya ada, tapi kan kita ngadunya sama Messi. Ribut nih Bang nanti. Oh, tapi etos kerja kerasnya Ronaldo gak setuju. Iya, betul. Gitu. Latihannya tuh ngoyo banget tuh. Iya. Tapi harus fisik dia. Bakatnya nggak ini. Karena gue, kalau olahraga ya Lang, maksudnya gue tuh ngerasain main pingpong. Pada usia berapa tuh gue bisa melakukan spin seperti ini. Iya. Tapi di usia-usia sekarang, gue nggak bakal bisa itu melakukan spin itu. Karena gerakan gue udah beda, powernya udah beda. Ini juga ya kayak mesti bertahun-tahun nggak dilatih soalnya. Bertahun-tahun nggak dilatih, bener nggak? Benar, tapi bakat gue ada di situ. Shevchenko umur 45 ya nggak main bola lagi. Iya. Tua. Oke lah kalau begitu, Pio terima kasih. Mas Pio, terima kasih banyak sudah hadir, sudah Sama-sama, ngobrol-ngobrol. terima kasih. Dan memuaskan gue karena ada orang yang Iya. menjelaskan secara detail bakat itu memang penting. Iya. Oke. Jadi tinggal lo cari cari orang yang bisa ngejelasin Tentang latihan. Nggak Bang, udah lah Bang. Apa? Nggak usah didebatin lagi itu. Lo tetap latihan. Pelatihan dan kemauan. Gak ada bakat ya, kemauan. Iya. Ya, oke. Thank you Oke Mas lah. Pio. Sama-sama. Terima Sehat kasih selalu. banyak sudah hadir. Sukses selalu. Oke, kita bisa ketemu lagi di Ho Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami Bakat. Thank you. Mantap.